Apa yang harus diketahui oleh setiap orang Advent mengenai masalah tahun 1888 oleh Wallen Kampf. Bab 3. Pekabaran tahun 1888. Semua khotbah yang disampaikan oleh Jones dan Wegener pada seminar kependetaan dan rapat General Conference itu tidak dicatat. Begitu pula beberapa khotbah Ellen White. Tetapi kita dapat mengumpulkan inti dari pekabaran mereka itu dari tulisan-tulisan mereka. Wegener adalah pembicara utama tentang Kristus dan kebenarannya pada rapat besar itu. Salah satu dari bukunya yang diterbitkan tidak lama sesudah rapat itu berjudul Christ and His Righteousness, Kristus dan Kebenarannya. Buku itu mengemukakan semua pembicaraannya. Seluruh isi buku itu meninggikan kasih Bapa dan kemurahannya sebagaimana dinyatakan dalam diri Yesus. Wegener menyarankan para pembacanya supaya memperhatikan Kristus terus-menerus dengan tekun. Kristus harus ditinggikan oleh semua orang yang percaya kepadanya sebagai penebus yang sudah disalibkan, yang kemurahan dan kemuliaannya cukup untuk memenuhi kebutuhan dunia yang terbesar. Itu berarti bahwa Kristus harus ditinggikan dalam segala kelembutan dan kuasanya yang luar biasa sebagai Bapa beserta kita, agar daya tarik ilahinya dapat menarik kita semua kepadanya. Jaminan kita akan pengampunan segala dosa kita terletak pada kenyataan bahwa pemberi hukum itu sendiri seorang yang terhadapnya kita sudah memberontak dan kita hinakan, adalah yang menyerahkan dirinya bagi kita. Di dalam Kristus, Bapa menyerahkan dirinya sebagai tebusan kita, karena janganlah membayangkan bahwa dalam transaksi ini, Bapa dan Anak itu dipisahkan. Mereka adalah satu dalam hal ini, sebagaimana dalam hal apapun. Sungguh suatu pernyataan kasih yang luar biasa. Dia yang tidak bersalah menderita bagi orang yang bersalah, bagi yang tidak benar. Sang Pencipta bagi yang diciptakan, pembuat hukum bagi yang melanggar hukum, Raja bagi rakyatnya yang memberontak. Kasih abadi itu tidak dapat menemukan pernyataan yang lebih besar lagi. Mungkin Tuhan akan berkata, apakah lagi yang dapat dilakukan dalam kebun anggurku yang belum aku lakukan? Kasih ilahi mencakup segala ciptaan. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus menebus seluruh dunia ini. Dia tidak hanya membayar untuk golongan tertentu, tetapi segenap dunia yang berdosa. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Yesus berkata, dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 ayat 51. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Bapa. Akan tetapi Bapa menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 6 dan 8. Setelah kita dibeli dengan darah-Nya, Yesus menerima setiap orang berdosa yang bertobat sebagaimana adanya dan menyalutnya dengan jubah kebenaran-Nya sendiri. Dengan demikian, Ia tidak menyediakan jubah untuk dosa, tetapi membuang dosa itu sendiri. Ia menunjukkan bahwa pengampunan dosa lebih dari sekadar formalitas, sesuatu yang lebih dari sekedar memasukkannya dalam buku catatan surga sebagai hasil dari dosa yang sudah dihapuskan. Pengampunan dosa adalah satu kenyataan. Itu adalah sesuatu yang dapat dijamah, sesuatu yang secara nyata mempengaruhi pribadi orang itu. Sesungguhnya, pengampunan itu membersihkan orang itu dari dosa. Dan setelah bersih dari kesalahan, dia dibenarkan, disucikan,
dan secara pasti dia sudah mengalami suatu perubahan yang radikal. Dia benar-benar adalah seorang yang lain. Wegener menunjukkan bahwa hal ini sesuai dengan ajaran Rasul Paulus ketika dia menulis, "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru." 2 Korintus 5 ayat 17. Sebagaimana dipertahankan oleh Wegener dan Jones, penebus itu lebih dari hanya mengampuni dosa. Orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai penggantinya dan memperoleh jaminan keselamatannya, belajar mengenal Dia sebagai teladannya dan yang menyanggupkannya untuk menang atas dosa. Kemenangan atas dosa dengan pasti bergantung pada penjelmaan Kristus. Melalui penjelmaan, Wegener menerangkan, Kristus mengambil rupa manusia untuk dirinya sendiri agar Dia dapat menebus manusia. Selanjutnya dia mengatakan, tentu Dia menjadi serupa dengan orang berdosa, karena bagi orang berdosalah Ia telah datang untuk menebus. Kematian tidak mempunyai kuasa atas orang yang tidak berdosa, sebagaimana Adam di Taman Firdaus, dan kematian itu tidak berkuasa atas Kristus kalau Tuhan tidak menanggungkan kepadanya segala beban kejahatan kita. Lagi pula, kenyataan bahwa Kristus telah mengambil bagi dirinya bentuk daging dari makhluk bukan tidak berdosa, melainkan manusia yang berdosa, sehingga tubuh yang dimilikinya itu memiliki segala kelemahan dan kecenderungan jahat terhadap apa sifat manusia berada, yang ditunjukkan dengan pernyataan bahwa ia terbit dari benih Daud menurut daging. Daud memiliki segala nafsu dari tabiat manusia. Setelah mengutip 2 Korintus 5 ayat 21 yang berbunyi, Dia, yaitu Kristus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Bapa. Wegener memberi komentar, ini lebih tegas dari pernyataan bahwa ia dibuat dalam rupa manusia berdosa. Ia dibuat menjadi dosa, anak domba Bapa yang tidak bercacat dan bercela, yang tidak mengenal dosa, telah dibuat menjadi dosa. Tidak berdosa, namun tidak saja diperhitungkan sebagai berdosa, tetapi benar-benar mengenakan untuk dirinya sifat berdosa itu. Ia dijadikan dosa agar kita dapat dibenarkan. Tetapi walaupun Wegener memperkenalkan Yesus sebagai seorang yang menjelma dalam tubuh berdosa, dia berhati-hati untuk menjaga agar tidak menjadikannya sebagai seorang berdosa. Dia mengatakan, setelah membaca sampai di sini, sebagian orang mungkin akan berpikir bahwa kita menjelekkan tabiat Yesus dengan menurunkannya kepada tingkatan manusia berdosa. Sebaliknya, kami sungguh meninggikan kuasa ilahi Juru Selamat kita yang indah itu, yang Dia sendiri telah rela turun kepada tingkatan manusia yang berdosa, agar Ia dapat meninggikan manusia kepada kemurniannya sendiri yang tidak bercacat itu, yang dipertahankannya di bawah keadaan yang paling sulit. Sifat kemanusiaannya hanya sekedar menyelubungi sifat keilahiannya. Seluruh kehidupannya dipenuhi pergumulan. Daging itu yang digerakkan oleh musuh segala kebenaran akan cenderung untuk berdosa. Namun sifat keilahiannya sesaat pun tidak pernah menyimpan suatu keinginan jahat, dan tidak sejenak pun sifat ilahinya itu goyah. Wegener menguatkan hati para pembaca dan pendengarnya dengan penegasan ini. Anda bisa memiliki kuasa yang sama seperti yang dimilikinya kalau Anda mau. Ia dikelilingi dengan kelemahan, namun ia tidak berbuat dosa, karena kuasa ilahi senantiasa tinggal di dalam dirinya. Wegener mengutip janji Bapa melalui Rasul Paulus dalam Efesus 3 ayat 14-19.
bahwa setiap orang percaya dapat dikuatkan oleh kehadiran Kristus di dalam hatinya oleh iman melalui Roh Kudus. Dengan demikian, setiap jiwa yang berserah dapat diisi dengan kepenuhan Bapa yang sanggup dan ingin memberi kita kekuatan yang lebih berlimpah daripada yang kita minta atau pikirkan. Segenap kuasa Kristus bisa kita miliki dalam diri kita oleh anugerah, karena Dia menganugerahkannya kepada kita dengan cuma-cuma. Dengan penuh keyakinan, Wegener menegaskan bahwa Dia yang lebih perkasa dari setan senantiasa dapat tinggal dalam hati orang percaya. Demikianlah orang percaya itu bisa memandang serangan setan seperti dari sebuah benteng yang kuat dan berkata, "Segala sesuatu dapat aku perbuat di dalam Dia yang menguatkan aku." Pekabaran pembenaran oleh iman yang dikemukakan di Minneapolis pada tahun 1888 benar-benar adalah pekabaran pengharapan dan semangat. Pekabaran ini menawarkan pengampunan bagi semua orang dan untuk dosa manapun. Lebih dari itu, pekabaran ini menyodorkan kemenangan atas dosa. Wegener menginginkan agar orang-orang Kristen yang semula lemah supaya bertekad untuk hidup dengan keyakinan dan kasih akan Bapa. Namun, Wegener memberi amaran bahwa setan tidak membiarkan bekas budak-budaknya luput tanpa melalui suatu perjuangan. Dia menasihati setiap pengikut Kristus agar selalu mengingat bahwa Kristus telah membebaskan dia dan bahwa dia bukan lagi hamba setan, tetapi kemenangan menuntut penyerahan yang terus-menerus kepada kehendak Bapa. Selain dari itu, tidak ada kemenangan. Dalam memberikan resepnya demi kemenangan atas penggodaan, Wegener kembali kepada nasihatnya mula-mula. Tetapkanlah mata, pikiran, dan perasaan pada Yesus. Dalam salah satu khotbahnya yang dimuat di majalah Signs of the Times, terbitan 25 Maret 1889, Wegener menggunakan ilustrasi dari sejarah untuk menunjukkan bagaimana Yesus akan menguatkan seorang berdosa yang lemah namun sudah bertobat dalam kepercayaannya melawan dosa dan setan. Tentara Alexander dianggap tidak terkalahkan, tulisnya. Mengapa? Apakah karena mereka secara alamiah memang lebih kuat dan lebih berani ketimbang semua musuh mereka? Bukan, tetapi karena mereka dipimpin oleh Alexander. Kekuatan mereka terletak pada kepemimpinannya. Mereka pasti sering dikalahkan kalau berada di bawah pemimpin yang lain. Ketika pasukan garnison mundur dan melarikan diri dalam keadaan panik di hadapan musuh di Winchester, kehadiran Sheridan mengubah kekalahan mereka menjadi kemenangan. Tanpa dia, pasukan itu akan menjadi gerombolan yang kebingungan. Tetapi dengan dia selaku komandan, mereka menjadi pasukan yang tak terkalahkan. Seandainya Anda mendengar komentar para tentara itu seusai pertempuran, yaitu para prajurit yang bertempur di bawah pimpinan para komandan yang sama itu, Anda akan mendengar pujian bercampur kegembiraan tentang jenderal mereka itu. Mereka itu kuat karena dia. Mereka diilhami dengan semangat tempur seperti yang dimilikinya. Pemikiran orang percaya yang menang tidak sepatutnya pada soal pencobaan dan kesulitan. Wegener mengatakan bahwa jika pemikiran seseorang berkutat pada masalah pencobaan, maka dia tidak akan berdaya melawannya. Sebaliknya, pemikiran orang Kristen yang menang seharusnya terpusat pada Bapa dan kuasanya. Sebagai contoh, dalam hal ini, dia mengutip kemenangan Yosafat, Raja Yehuda, yang menang melawan orang-orang Moab dan Amon, serta sekutu mereka yang tercatat dalam 2 Tawarik 20. Wegener mengingatkan para pembacanya bahwa segera
setelah Yosafat mendapat informasi tentang penyerangan musuh, dia menghadap Tuhan sambil berdiri bersama rakyatnya di pelataran Ka'bah. Dalam doanya, dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Bapa. Dia berdoa, "Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." 2 Tawarik 20 ayat 6. Dia berkata kepada Tuhan demi dirinya dan rakyat itu bahwa mata kami tertuju kepadamu. Ayat 12. Sementara raja dan rakyat merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan pandangan tertuju kepadanya, Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka atau musuh-musuhnya. Wegener berkata, "Karena apa? Karena orang dapat memulaikan doanya pada saat membutuhkan dengan mengakui kuasa Tuhan, itu sudah memperoleh kemenangan di dalam pihaknya." Sebab, perhatikan bahwa Yosafat bukan hanya menyatakan imannya terhadap kuasa Bapa yang ajaib itu, tetapi dia juga menuntut kekuatan Bapa sebagai miliknya sendiri. Dengan kekuatan sendiri, tidak ada orang yang dapat mengalahkan setan. Tetapi pada saat pencobaan, setiap orang percaya harus mengenang janji Bapa kepada Yosafat. Wegener menasihati, "Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Tuhan." Ayat 15. Wegener menggambarkan bahwa orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan matanya tertuju kepada Yesus akan menang melawan dosa. Betapa luar biasa kemungkinan-kemungkinan yang ada pada orang Kristen, tegasnya. Betapa tinggi tingkat kesucian yang dapat diraihnya. Tidak peduli betapa gencarnya setan menyerang dia, menyerang bagian tubuhnya yang paling lemah, dia dapat bernaung di bawah bayang-bayang Maha Kuasa dan dipenuhi dengan kesempurnaan kekuatan Tuhan. Seorang yang lebih perkasa dari setan akan senantiasa bersemayam dalam hatinya. Demikianlah, sementara memandang serangan setan seakan dari atas benteng yang kuat, dia dapat berkata, "Aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang menguatkan aku." Menurut Jones dan Wegener, kemenangan atas dosa tetap berada dalam pemahaman yang benar akan kebenaran Ka'bah. Ellen White mendukung pandangan mereka. Dalam khotbahnya pada hari Sabat pertama rapat besar di Minneapolis pada tanggal 20 Oktober 1888, dia mengatakan, "Sekarang ini Kristus berada dalam Ka'bah surgawi. Apakah yang ia sedang lakukan? Mengadakan pendamaian bagi kita, menyucikan Ka'bah dari segala dosa umat manusia. Kemudian kita dengan iman harus memasuki Ka'bah itu bersama dia. Kita harus memulaikan pekerjaan di dalam Ka'bah jiwa kita. Kita harus membersihkan diri dari segala kecemaran. Kita harus menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. 2 Korintus 7 ayat 1. Bagi Ellen White, sambutan pribadi terhadap penyucian Ka'bah surgawi mencakup penyucian Ka'bah jiwa setiap umat percaya. Ini tercermin dalam tulisannya di kemudian hari. Pada tahun 1890, dia menulis, "Kristus sedang menyucikan Ka'bah surgawi dari segala dosa umat manusia, dan kita harus bekerja selaras dengan dia di dunia ini, menyucikan Ka'bah jiwa dari segala pencemaran moral." Ellen White menyebutkan pemahaman akan pembenaran oleh iman ini sebagai pekabaran malaikat ketiga yang sebenarnya. Kebenaran ini akan menghimpun satu umat yang menuruti perintah Bapa dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Dan melayakkan mereka untuk menyambut kedatangan Tuhan mereka dengan damai yang membahagiakan.
Dia melambangkan perubahan pemahaman akan pembenaran dan kebenaran oleh iman ini dengan ungkapan pesona Kristus yang tiada bandingannya. Jones dan Wegener secara pribadi telah menangkap bayangan kemuliaan Kristus yang tiada bandingannya itu. Konsep seperti itu akan membebaskan orang-orang percaya dari sengatan legalisme. Karena itu, mereka dengan gembira membagikannya kepada sesama utusan Rapat General Conference di Minneapolis pada tahun 1888 itu.